Surabaya, Senin 6 Februari 2023 dan dihadiri ratusan ulama dunia, serta dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin. Hasil piagam rekomendasi Muktamar Internasional Fikih Peradaban I disebutkan, NU dan para ulama dunia menolak ide khilafah atau penyatuan umat muslim dalam satu sistem tunggal bernegara. Selain itu, dalam pertemuan piagam rekomendasi Muktamar Internasional Fikih Peradaban itu, NU juga mendukung Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dalam upaya untuk terus menjaga perdamaian dunia. Cita-cita mendirikan kembali negara khilafah yang dianggap bisa menyatukan umat Islam sedunia, namun dalam hubungan berhadap-hadapan dengan non-muslim bukanlah hal yang pantas diusahakan dan dijadikan sebagai sebuah aspirasi. Papar Gus Mus, Selasa, diikuti dari Breaking News Kompas TV. Piagam PBB dan PBB itu sendiri bisa menjadi dasar yang paling kokoh dan yang tersedia untuk mengembangkan fikih baru guna menegakkan masa depan peradaban manusia yang damai dan harmonis, jelasnya. Berikut ini adalah rekomendasi Muktamar Internasional Fikih Peradaban I yang dibacakan oleh Gus Mus dan Yeni Wahid. Nahdlatul Ulama berpandangan bahwa pandangan lama yang berakar pada tradisi fikih klasik, yaitu adanya cita-cita untuk menyatukan umat Islam di bawah naungan tunggal sedunia atau negara khilafah harus digantikan dengan visi baru demi mewujudkan kemaslahatan umat. Cita-cita mendirikan kembali negara khilafah yang dianggap bisa menyatukan umat Islam sedunia, namun dalam hubungan berhadap-hadapan dengan non-muslim bukanlah hal yang pantas diusahakan dan dijadikan sebagai sebuah aspirasi. Sebagaimana terbukti akhir-akhir ini melalui upaya mendirikan negara ISIS. Usaha semacam ini niscaya akan berakhir dalam kekacauan dan justru berlawanan dengan tujuan-tujuan pokok agama atau maqasidus syariah yang tergambar dalam 5 prinsip, menjaga nyawa, menjaga agama, menjaga akal, menjaga keluarga, dan menjaga harta. Dalam kenyataannya, usaha-usaha untuk mendirikan kembali negara khilafah, nyata-nyata bertabrakan dengan tujuan-tujuan pokok agama tersebut. Usaha semacam ini akan menimbulkan ketidakstabilan dan merusak keteraturan sosial politik. Lebih dari itu, jika pun akhirnya berhasil, usaha-usaha ini juga akan menyebabkan runtuhnya sistem negara bangsa serta menyebabkan konflik berbau kekerasan yang akan menimpa sebagian besar wilayah di dunia. Sejarah menunjukkan, kekacauan karena perang pada akhirnya akan selalu didampingi dengan penghancuran yang luas atas rumah ibadah, hilangnya nyawa manusia, hancurnya akhlak, keluarga, dan harta benda. Dalam pandangan Nahdlatul Ulama, cara yang paling tepat dan manjur untuk mewujudkan kemaslahatan umat Islam sedunia, Al-Ummah Al-Islamiyah, adalah dengan memperkuat kesejahteraan dan kemaslahatan seluruh umat manusia, baik muslim atau non-muslim serta mengakui adanya persaudaraan seluruh manusia, anak cucu Adam ukhuwah basyariah. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, berikut piagamnya memanglah tidak sempurna dan harus diakui masih mengandung masalah hingga saat ini. Namun demikian piagam PBB itu dimaksudkan sejak awal sebagai upaya untuk mengakhiri perang yang amat merusak dan praktik-praktik biadab yang mencirikan hubungan internasional sepanjang sejarah manusia. Karena itu, piagam PBB dan PBB itu sendiri bisa menjadi dasar yang paling kokoh dan yang tersedia untuk mengembangkan fikih baru guna menegakkan masa depan peradaban manusia yang damai dan harmonis. Daripada bercita-cita dan berusaha untuk menyatupadukan seluruh umat Islam dalam negara tunggal sedunia, yaitu negara khilafah, Nahdlatul Ulama memilih jalan lain, mengajak umat Islam untuk menempuh visi baru, mengembangkan wacana baru tentang fikih. Yaitu fikih yang akan dapat mencegah eksploitasi atas identitas, menangkal penyebaran kebencian antar golongan, mendukung solidaritas, dan saling menghargai perbedaan di antara manusia, budaya, dan bangsa-bangsa di dunia, serta mendukung lahirnya tatanan dunia yang sungguh-sungguh adil dan harmonis, tatanan yang didasarkan pada penghargaan atas hak-hak yang setara serta martabat setiap umat manusia. Visi yang seperti inilah yang justru akan mampu mewujudkan tujuan-tujuan pokok syariah. Satu abad ini adalah satu abad riyadoh, satu abad tirakat, tirakat dari wali-wali, tirakat dari para kiai,
tirakat dari segenap warga pecinta NU yang dalam keadaan apapun tidak pernah berhenti meyakini bahwa berkah NU adalah bekal masa depan yang lebih mulia bagi kita semua. Yang tidak pernah berhenti meyakini bahwa Indonesia adalah tanah yang dilimpahi ridho Allah, diberkahi oleh Allah untuk menjadi titik tolak masa depan yang lebih mulia bagi umat manusia. Tidak pernah berhenti meyakini bahwa dalam keadaan apapun pertolongan Allah akan senantiasa bersama kita. Tirakat satu abad menjelma berkah raksasa, tirakat satu abad mendikdayakan Nahdlatul Ulama. Hari ini, kita melangkahkan kaki memasuki gerbang abad kedua NU. Tidak ada yang lebih patut untuk kita lakukan pada kesempatan seperti ini selain bersyukur, syukur kepada anugerah ilahi. Bertabaruk, dengan hikmah sekuat-kuatnya. Hikmah dengan kerja keras, hikmah dengan lebih cerdas, hikmah dengan sepenuh ikhlas, untuk mendapatkan bagian dari barokah raksasa itu bagi diri kita masing-masing. Nahdlatul Ulama genap berusia 100 tahun atau 1 abad pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Februari tahun 2023 atau tepat 16 Rajab 1444 Hijriah. Selamat Harlah NU Doa dan Harapan. 1. Mari sambut abad kedua dengan kembali merajut ukhuwah dan melanjutkan misi dakwah Islam untuk kemajuan bangsa dan kejayaan umat. Selamat Harlah 1 abad NU 2023. 2. Menyambut abad kedua, semoga Nahdlatul Ulama senantiasa menjadi wadah pemersatu bangsa. Semoga makin jaya. 3. Selamat Harlah 1 abad NU, jangan berhenti menyebarkan semangat nasionalisme dan keislaman demi kemajuan bangsa dan kejayaan umat. 4. Selamat Harlah NU 2023, terucap syukur atas 1 abad yang terlewati. Mari kembali melanjutkan peran ulama dalam memajukan bangsa, menjalin persaudaraan, dan berjuang demi kejayaan umat. 5. Jayalah selalu Nahdlatul Ulama. Aku bangga menjadi bagianmu. Selamat Harlah 1 abad NU. 6. Selamat Harlah NU 2023. 1 abad Nahdlatul Ulama telah melahirkan generasi yang mencerahkan dan menjaga persatuan. Aku bangga menjadi NU. 7. NU adalah kita bersama, berjuang memajukan bangsa dan kejayaan umat adalah tanggung jawab kita bersama. Selamat Harlah 1 abad Nahdlatul Ulama. 8. Menyongsong abad kedua dengan perjuangan dan terus berkiprah demi kejayaan umat dan kemajuan bangsa. 9. Selamat Hari Lahir NU yang ke-100. 1 abad perjalanan menjadi tekad untuk terus melanjutkan peran penting Nahdlatul Ulama. 10. Menyongsong abad kedua Nahdlatul Ulama menjadi momentum untuk semakin mengokohkan tekad kebangsaan melalui syiar Islam. Selamat Hari Lahir NU yang ke-100. 11. 100 tahun berkiprah melalui syiar Islam, Nahdlatul Ulama siap menyambut abad kedua dengan tekad kuat kebangsaan. 12. Mari terus beruang di jalan Islam untuk bangsa dan umat. 13. Generasi unggul dan berkarakter Nahdlatul Ulama siap menyambut datangnya abad kedua. Selamat 1 abad NU. 14. Selamat Harlah 1 abad NU. Mari terus berkarya, perjuangan tidak berhenti di 100. Semoga senantiasa amanah mengemban perjuangan. 15. Sambut abad kedua dengan dikdaya Nahdlatul Ulama. Selamat 1 abad NU, kebanggaanku. 16. Jangan berhenti berkarya, 100 tahun bukan waktu sebentar dalam berjuang dan bukan waktu yang lama untuk terus hidup mewujudkan bangsa yang kokoh dalam syiar Islam. 17. Terima kasih untuk terus berjuang selama 100 tahun. Mari hadapi abad kedua dengan optimisme. 18. Selamat 1 abad NU 100 tahun bukan sekedar angka, ada amanah besar untuk melanjutkan ke abad berikutnya. Semoga tetap menjadi pencerah dan pemersatu umat dan bangsa. 19. Rayakan 1 abad dengan melanjutkan perjuangan ulama dan menjaga amanah kebangsaan. Selamat Harlah 1 abad NU. 20. Kejayaan umat dan kemajuan bangsa menjadi tanggung jawab.